Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Nurul Fadilah dan Kak Dian Aiman ingin wawancara terkait berjudul komunikasi interpersonal dalam dakwah mahasiswa. Di sini saya bersama Kak Dian Aiman, asal dari Rangkas Bitung, statusnya mahasiswa. Langsung saja buat pertanyaan yang pertama. Bagaimana peran Anda dalam kegiatan dakwah di kampus, khususnya dalam kelompok kajian atau diskusi Islam? Dijawab oleh Karyo. Terima kasih sebelumnya ya Saudara Noval telah memberikan pertanyaan yang sangat kompleks terhadap dakwah. Tadi pertanyaannya bagaimana peran Anda dalam kegiatan dakwah di kampus ya? Ya, peran saya dalam kegiatan dakwah di kampus yaitu adalah menyebarkan segala hal yang berbau tentang dakwah, yang berkontribusi dalam penyebaran ilmu, membangun komunikasi, bahkan mendorong pemikiran untuk berpikir hal-hal yang kritis terhadap adanya dakwah di sekitaran kampus. Dan khususnya dalam kelompok kajian atau diskusi Islam, ya terutama dalam aktivitas sehari-hari di kampus itu kan perlu adanya dakwah atau penyebaran hal-hal yang berbau Islami ya, agar mahasiswa di kampus dapat memahami konteks dasar-dasar Islam serta memperagakannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu ya untuk pertanyaan yang pertama. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, yaitu seberapa sering Anda berdakwah melalui percakapan interpersonal dengan teman-teman yang belum terlibat aktif dalam kegiatan tersebut? Jawabannya untuk nomor 2, seberapa sering Anda berdakwah ya? Ya memang tidak terlalu sering saya berdakwah. Maksudnya dalam artian ya sesekali 2 kali pernah yang menyebarkan, bahkan di dalam kegiatan kampus sekalipun banyak ya hal-hal yang dilakukan dengan dakwah tersebut melalui percakapan, dengan komunikasi antar mahasiswa, terus juga melakukan ketekunan serta kerukunan dengan memperhatikan kesempatan untuk membangun hal-hal yang Islami dan memperluas pengetahuan ya tentang ilmu agama Islam tadi dan memberikan nilai positif pada teman-teman di sekitar kampus tersebut. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apakah menurut Anda atau apa perbedaan antara berdakwah secara formal di kajian kampus dengan berdakwah secara personal kepada teman-teman? Berdakwah secara formal ya. Berdakwah secara formal di kajian kampus melibatkan lembaga atau organisasi setahu saya ya, dengan agenda yang benar-benar jelas, yang terjadwal, terorganisir, itu dakwah yang formal. Sedangkan dakwah yang tidak formal atau personal ya dilakukan dengan menggunakan ya kayak ngobrol aja gitu, kayak sharing ya, sharing memberikan pengetahuan serta wawasan terhadap teman-teman. Ya lebih enak seperti itu sih untuk memberikan dakwah yang sangat masuk lah ke teman-teman kita ya. Dalam kehidupan sehari-hari juga bisa diperagakan, bisa dilakukan gitu. Baik. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu apakah Anda pernah menggunakan pendekatan interpersonal dalam dakwah untuk mengajak teman bergabung dalam kegiatan formal, dan berikan alasannya? Pertanyaan keempat tadi, apakah Anda pernah menggunakan pendekatan interpersonal di dalam dakwah untuk menggunakan? Ya pernah aja ya, karena pendekatan interpersonal dalam dakwah sangat efektif untuk mengajak teman bergabung dalam kegiatan formal dengan membangun hubungan yang kuat. Bergabung dalam kegiatan formal menyampaikan informasi dengan jelas dan memberikan dukungan terhadap teman-teman semuanya dan meningkatkan partisipasi teman-teman ya dalam kegiatan dakwah. Alasannya ya ini bukan hanya tentang menyebarkan pesan atau menyebarkan sebuah kata-kata atau hal-hal yang dalam buku kita sebarluaskan, enggak, tapi juga membangun komunitas yang saling mendukung untuk berkembang bersama ya. Jadi
alasannya itu lebih tepatnya adalah untuk maju bersama-sama sih. Dalam hal itu untuk maju bersama-sama untuk membangun Islam menjadi lebih maju ya, agar yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya benar-benar tidak mengerti jadi mengerti. Itu alasannya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir untuk Karyo, yaitu adakah kendala yang Anda hadapi ketika harus menggabungkan dakwah formal dengan komunikasi interpersonal? Yang terakhir pertanyaan tadi, apakah kendala yang Anda hadapi ya? Kendalanya sering sih, emang banyak kendala ya dalam menghadapi itu ya. Kadang-kadang juga dalam hal formal perbedaan pendapat biasanya ya. Terus juga kurangnya pendekatan. Kalau untuk personal tadi ya banyak yang bersifat berlawanan arah, dan sedangkan yang emang benar-benar menerima itu ya orang-orang tuh hanya yang bersifat satu arah gitu, satu pemikiran. Sedangkan komunikasi interpersonal memerlukan interaksi dua arah. Kalau interpersonal tadi yang bisa menghambat penyampaian pesan, kesulitan memahami latar belakang dan karakteristik komunikan ya. Jadi kalau yang tadi interpersonal tadi kan memerlukan dua arah ya, jadi kita tuh harus memahami karakteristiknya orang tersebut dulu, harus memahami latar belakangnya kayak gimana. Jadi kita tuh nggak bisa menyamakan kita dengan dia gitu tuh. Sedangkan dalam hal ini ya, sedangkan kalau yang tadi yang formal tadi makan secara umum gitu tuh. Sedangkan kalau yang interpersonal itu kan harus satu jiwa ke jiwa yang lainnya yang secara hati ke hati gitu ya. Itu tuh cukup rumit, dari hal segi pendidikan juga beda, dari segi usia juga beda, dan dapat berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi. Jadi berpengaruh lah dalam kehidupan, dalam pembicaraan tuh banyak pengaruhnya gitu dalam hal-hal tersebut. Paling itu ya. Baik, cukup mungkin sekian dari saya, Muhammad Raful Fadilah dan Karyo Helman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi